Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibi Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibi Nabi Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibi Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibi Nabi Salli wa salim daiman ala Ahmada Salli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir banggakan, yang Al-Fakir muliakan, yaitu semua saudara-saudara, ikhwan, akhwat Al-Fakir dimanapun berada, yang sedang aktif mengikuti acara ini atau yang belum mengikuti, mungkin lagi di mana lagi beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan rahmat, salam kepada kita semua. Terlebih, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah. Dan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga semua ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya yang berkah, dan dimajukan usahanya, dilancarkan aktivitasnya, dibuang dan dihilangkan kesusahannya, kebingungannya, dan dibebaskan dari permasalahan-permasalahannya. Yakni, ya Allah, jadikan ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir sukses dunia dan akhirat. Sehingga termasuk kepada ayat atau doa yang berada di dalam Al-Quran yang disebut doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunia sukses, akhirat sukses,
dan terhindar, dijauhkan dari neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir teringat satu hadis yang perlu kita bacakan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita amalkan. Yang berbunyi, Az-zabaniyatu ashra'u ila pasakotil qura'i minhum ila abadatil awsan. Malaikat Jabaniyah, yakni malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang punya masalah, yang punya dosa, yang punya salah nanti. Jadi malaikat Jabaniyah itu lebih mendahulukan menyiksa orang yang paham-paham terhadap ilmu-ilmu keagamaan. Kok bisa begitu? Tapi pasakotil kuro, tapi yang pasik-pasik. Jadi tahu terhadap ilmu agama, mengerti terhadap ilmu agama, tahu tentang permasalahan, tapi dia melanggar. Oh, jadi orang-orang yang mengerti terhadap tatanan-tatanan keagamaan tapi dia tidak melaksanakan. Itulah yang terlebih dahulu disiksa oleh Allah. Malaikat Jabaniyah menyeret mereka. Orang yang fasik, mengetahui, mengerti terhadap ilmu agama, tapi dia menyepelekan, tidak memakai. Ila abadatil awsan. Sebelum menyiksa orang penyembah berhala, justru orang-orang yang fasik dulu. Orang yang mengerti terhadap agama, tapi tidak mengindahkannya. Sebelum penyembah patekong. Sebelum penyembah patung. Mereka-mereka dulu. Sehingga para sahabat menjawab atau berkata, Fayakuluna yubda'u bina qabla abadatil awsan. Rasulullah, kami-kami ini yang didahulukan sebelum menyiksa, sebelum menyeret para penyembah berhala. Maka Nabi menjawab, Fayuqulu laisa mal ya'lam kama la ya'lam. Kata Nabi, orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang bisa, itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti dan tidak bisa. Jadi intinya begini, jadi apapun yang telah kita ketahui, apapun yang telah kita kuasai, apapun yang telah kita bisa, harus diamalkan. Jadi intinya begini, jadi intinya kita tidak cukup dengan tahu, kita tidak cukup dengan bisa, tapi kita harus dengan pelaksanaannya. Terus mari kita langsung ke acara inti. Yaitu Al-Fakir mau mengijazakan satu aurat. Supaya anak cucu kita pada sukses. Kan ada kalanya begini. Orang tuanya, wah pangkatnya tinggi. Hartanya banyak. Kedudukannya istimewa. Tapi anaknya pada kutud. Apa ada? Banyak. Banyak. Ini saya mau bercerita sedikit. Al-Fakir punya teman. Tidak Al-Fakir katakan kampungnya tidak. Alamatnya tidak. Ini menjaga kode etik. Al-Fakir punya teman. Dia itu anak tunggal satu-satunya. Orang tuanya berwibawa, hebat, hartanya banyak. Kedudukannya tinggi. Wah, terhormat. Sehingga di daerah situ itu beliaulah yang berkuasa segala macam. Pada suatu waktu, ya namanya manusia kan. Jadi kullu nas mautun, jadi setiap manusia pasti mati. Karena al-mautu babun, ana sudah khilun. Maut itu adalah suatu pintu. Setiap manusia pasti akan memasuki pintu itu. Jadi pada suatu waktu
meninggal. Meninggal dia, meninggal udah. Bagaimana anaknya yang ditinggalkan? Subhanallah. Harta yang melimpah habis. Kedudukan orang tua ya tidak tergantikan. Ya alhasil apa yang dicapai orang tuanya, apa yang orang tuanya dulu sama sekali jauh daripada kehidupan anaknya. Anaknya terlunta-lunta ya sampai jadi pemulung lah. Nauzubillahi min dzalik. Bukan masalah pemulungnya, bukan. Kalau yang namanya usaha itu apapun yang namanya usaha ya asal halal, ya mulia. Cuman yang Al-Fakir katakan, yang Al-Fakir bicarakan adalah seorang yang berwibawa, seorang yang hebat, serba cukup, ilmu, kedudukan, harta, dan segalanya. Tapi toh pas meninggalkan anak tidak seperti dia. Jadi bukan masalah mulung. Kalau masalah mulung tidak menjadi masalah. Ini dia akan, harta bisa habis. Terus tentang ilmu agama tidak mengerti. Itulah. Jadi insya Allah kalau kita ini amalkan, insya Allah anak kita oleh Allah dijadikan sukses, mulia lah. Jadi terhadap ilmu agama mengerti, pergaulan dengan orang juga nyambung. Ya kehidupan pun ya tidak susah-susah amat. Walaupun apapun profesi dia, insya Allah bahagia, sukses lah. Sekarang langsung aja kita ke acara inti. Tulis kita hadorotnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabiyullah Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati suratanil awliya wa kutbil gauthi wa muhyi sunnati wa din imamina wa qudwatina wa sayyidin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustazi Sayyid Asdamir Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustazi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'i minhum wal amwat syai'ul ilailahum. Al-Fatihah. Itu hadarat. Yang dibacanya apa? Yang dibacanya ada sholawat. Sholawat yang pendek tapi mantap. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat-sholawat itu. Jadi pertama kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu satu kali langsung baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11.311 Kita puasa 21 hari. Puasa 21 hari. Wiridnya tiap malam itu. Itu aja. Pertama kita minta kebutuhan kita apa? Ya kita ingin, apa kebutuhan kita lah. Ingin banyak rezeki, ingin segala macam. Nah, terus kita minta keturunan kita, anak cucu kita, minta disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita ini kerjakan, kalau kita ini lakukan, amalkan, maka pasti dengan izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, haknya sholawat yang mulia ini, maka anak cucu keturunan kita disukseskan, dijadikan
keturunan yang sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, yang Al-Fakir bisa salurkan atau publikasikan atau sebarkan. Dan ini adalah kewajiban. Semoga bermanfaat dan semoga ini adalah jadi wasilah, jadi perantara, jadi wasilah untuk kita lebih dekat kepada Allah dan lebih cepat untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.